Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul Ashura. Jadi guys, Donghua Ashura ini masih merupakan bagian dari cerita si Shinji Sun Wukong ya. Hanya saja yang jadi tokoh utama kita dalam cerita ini adalah salah satu Raja Ashura yang punya nama Yoyu di masa mudanya. Secara garis besar Donghua ini akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup Yoyu, remaja yang belum punya kekuatan apa-apa, hingga akhirnya dia berhasil menjadi salah satu Raja Ashura dan memimpin semua kesatria Ashura dalam peperangan melawan Dewa Surga. Nah, di episode pertama ini kita akan lihat bagaimana kisah hidup Yoyu remaja yang ternyata masih merupakan bocil lemah, yatim piatu dan sering dibully oleh remaja-remaja seusianya. Pada suatu saat kampung halamannya mendapatkan serangan dari orang misterius, di mana kejadian tersebut menewaskan kakak perempuannya serta membuatnya diculik ke suatu tempat. Nah, buat kalian yang penggila si Shinji dari dulu nih, yang dari Cakradiva dulu ngebahas versi komiknya, udah pasti tahu lah ya kalau soal komik Ashura ini. Nah, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Diceritakan pada zaman dulu kala, situasi surga yang harmonis dan sejahtera mendadak dihancurkan oleh sekelompok pemberontak asing dan militan. Sebagai akibatnya, para pemberontak ini harus diusir dari alam surga dan jatuh ke bumi untuk melanjutkan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini pun lantas menamai diri mereka dengan sebutan Dewa Bertarung Ashura. Sejak peristiwa itu, api balas dendam terhadap Dewa Surga mengalir deras dalam darah bangsa Ashura, sehingga selalu menyebabkan pertikaian dan peperangan besar yang berlangsung selama jutaan tahun sampai tokoh utama kita Yoyu memimpin. Sekarang kita masuk ke cerita muda Yoyu, di mana kita diperlihatkan bagaimana Yoyu remaja sedang terburu-buru untuk datang ke tempat pertandingan kerajaan Ashura. Setibanya di tempat pertandingan, Yoyu berusaha menyelinap ke posisi terdepan barisan penonton, menghampiri si Yu yang telah sampai di situ duluan. Setelah bertemu dengan si Yu, Yoyu langsung memastikan apakah dirinya sudah ketinggalan jauh dan melewatkan bagian-bagian terseru dalam pertandingan Ashura tersebut. Tapi kabar baiknya, si Yu memberitahukan bahwa Yoyu tidak ketinggalan apa-apa karena pertandingan penting klan Ashura itu baru saja dimulai. Mereka pun lantas memfokuskan perhatian masing-masing pada aksi baku hantam yang terjadi di arena pertandingan. Setelah pertarungan berlangsung beberapa waktu, Yoyu dan para penonton lainnya dibuat terkejut ketika mendapati salah satu peserta yang tidak lain ketua klan penebang kayu kalah dalam pertarungan tersebut. Situasi ini pun lantas membuat para penonton ramai berkomentar, tidak terkecuali Yoyu yang seketika menunjukkan rasa takjubnya pada kemampuan tarung tetua klan besi besar. Namun berbeda dengan Yoyu, si Yu justru berkomentar bahwa ketua klan penebang kayu itu telah mendapatkan banyak keuntungan, hanya saja keputusannya untuk menantang ketua klan besi besar yang merupakan ayah angkatnya itu adalah merupakan kesalahan besar. Terlepas dari komentar dan respon semua penonton, baku hantam antara dua peserta pertandingan itu pun kembali berlangsung dan semakin sengit saja. Akhir dari pertarungan tersebut, ketua klan penebang kayu harus kehilangan nyawa setelah mendapat serangan mematikan dari lawannya yang menggunakan kekuatan telapak merah api. Hal ini pun tentu membuat kecewa para penonton klan penebang kayu beserta jajaran pendukungnya karena ketua klan mereka dibuat kalah dengan begitu gampang. Di sisi lain, kematian ketua klan penebang kayu itu lantas membuat ketua klan besi besar berkata bahwa duel pertarungan mereka telah berjalan dengan adil sebagaimana peraturan pertandingan yang berlaku. Setelahnya dia berharap bahwa arwah lawannya bisa menjadi bintang di langit, sedangkan ia sendiri akan mengambil alih seluruh properti yang dimiliki klan penebang kayu. Dengan segera ia pun mengumumkan bahwa mulai detik ini klan penebang kayu dan klan besi besar resmi digabungkan.
Mendapati pengumuman itu, Yoyu kembali menunjukkan ketakjubannya pada si pemenang, di mana ia langsung bersorak memuji kemampuan idolanya itu dalam memenangkan pertandingan. Sementara itu si pemenang sendiri langsung diserbu oleh semua rakyatnya yang sangat antusias untuk merayakan kemenangan tersebut. Namun bersamaan dengan itu, tubuh Yoyu yang lemah tidak berdaya tertabrak oleh pergerakan semua rakyat yang berkerumun, sehingga hal tersebut membuat ia terjatuh di tengah kerumunan. Tidak berniat ikut bergabung dalam kerumunan tersebut, Yoyu yang baru tertabrak itu pun memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, Yoyu yang penampilannya berantakan akibat jatuh tertabrak barusan langsung diinterogasi oleh kakak perempuannya yang mengira bahwa penampilan acak-acakannya itu merupakan hasil penindasan seseorang. Tak mau kakaknya salah paham, Yoyu langsung menceritakan kalau hal tersebut akibat dari kesalahannya sendiri yang tidak hati-hati saat menonton pertandingan Ashura. Seolah tak peduli dengan kondisinya sendiri, Yoyu bahkan antusias menceritakan bagaimana jalannya pertandingan tadi sembari memuji-muji kemampuan tempur si pemenang. Ia bahkan sampai berpikir bahwa teknik pertarungan si pemenang itu akan bagus jika bisa dipelajarinya. Mendengar keinginan adiknya itu, kakak perempuan Yoyu lantas memberikan saran bahwa Yoyu harus berusaha lebih keras lagi dalam belajar ilmu bela diri supaya suatu hari nanti bisa menunjukkan kemampuan itu kepadanya. Setelah mengatakan itu, ia kemudian memberitahukan bahwa ketua klan besi besar sudah mengalahkan 3 klan berturut-turut dan sekarang menggabungkan semua rakyat Ashura. Dia juga mendengar bahwa Raja Ku sangat memperhatikan keadaan mereka dan sempat memanggil semua kepala suku atau ketua klan untuk datang ke ibu kota. Mendengar info itu, Yoyu lantas menduga bahwa mereka akan bisa menjadi orang-orang Raja Ashura. Meski Yoyu tampak sangat antusias untuk menjadi orang-orang raja, ia meragukan apakah ketua klan yang merupakan ayah angkatnya itu bersedia bergabung dengan pihak kerajaan. Keraguan itu pun lantas membuat kakak perempuannya memberitahukan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh 3 Raja Ashura yang tidak mungkin tertandingi oleh ketua klan mereka. Mendengar ini, Yoyu akhirnya baru menyadari bahwa ternyata jauh di luar sana masih ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari ketua klan kebanggaan mereka. Pinishirin, ia pun lantas mempertanyakan seberapa kuat orang-orang yang dimaksudkan oleh kakaknya itu. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Yoyu malah diminta kakaknya untuk berlatih lebih keras supaya bisa bergabung dengan pasukan kerajaan dan mengetahui langsung seberapa kuat mereka. Sesaat kemudian, Yoyu dan kakaknya dikejutkan dengan kemunculan sekelompok remaja iseng yang saat itu sengaja datang untuk mengolok-ngolok Yoyu karena tidak memiliki orang tua alias yatim piatu. Dengan segera kakak perempuan Yoyu langsung mengusir remaja iseng tersebut. Namun di sisi lain, Yoyu justru malah jadi pesimis dan berkata bahwa dirinya tidak akan mungkin punya kesempatan untuk bergabung dengan pasukan kerajaan. Terlebih lagi, Yoyu sangat menyadari kelemahannya yang terlahir dengan tulang lemah dan sama sekali tidak bisa sebanding dengan kekuatan Siyu. Bahkan saking pesimisnya, Yoyu sampai mengatakan bahwa pada saat upacara kedewasaan nanti dirinya pasti akan mendapatkan kemuliaan sebagai bintang di langit. Namun sesaat setelah kalimat pesimis itu meluncur keluar dari mulutnya, tiba-tiba tiba-tiba saja Yoyu malah kena pukul kakaknya yang seketika lantas memberi semangat berapi-api dengan mengingatkan pada kata-kata motivasi lama yang selalu disampaikan kepada Yoyu, di mana Yoyu harus selalu berjuang keras dalam melakukan latihan karena hal tersebut merupakan cara bertahan hidup seorang Ashura. Namun tanpa diduga, niat memotivasi kakaknya itu malah memancing kemarahan Yoyu yang seolah sudah sangat bosan dengan kalimat motivasi tersebut dan merasa bahwa kesulitannya tidak dipahami oleh siapapun termasuk oleh kakaknya sendiri. Karena sudah terlanjur tersulut api emosi, Yoyu lantas meninggalkan kakaknya menuju hutan.
Setibanya di hutan, Yoyu tampak menyesali apa yang baru saja diperbuatnya sehingga ia berpikir untuk tidak membuat kakaknya menjadi kecewa lagi karena bagaimanapun juga kakaknya itu telah berbaik hati mau menerima kehadirannya yang sebatang kara di dunia ini. Di tengah penyesalannya itu, Yoyu tiba-tiba tersandung oleh seutas tali yang ternyata sengaja dipasang oleh sekelompok anak iseng yang memang doyan membulinya. Ketika Yoyu terjatuh akibat tali itu, ia lantas dihampiri oleh sekelompok anak iseng pembuat ranjau untuk kemudian dibuli habis-habisan. Saat pembulian itu terjadi, sekelompok remaja pembuli itu terus melontarkan kata-kata penghinaan terhadap Yoyu, di mana menurut mereka Yoyu itu tidak lebih dari sekedar sampah bagi bangsa Asura yang terkenal kuat. Tidak hanya itu, para remaja iseng itu juga melontarkan kata-kata penghinaan terhadap kakak perempuannya karena ia sudah mau-maunya mengangkat bocah lemah seperti Yoyu untuk jadi adiknya. Kalimat penghinaan terhadap kakak kesayangannya itu lantas memancing emosi Yoyu kian memuncak yang seketika langsung berubah menjadi sebuah kekuatan super yang bisa dipergunakan untuk melawan bocah-bocah bocil FF yang kurang asam itu. Mendapati bocah lemah seperti Yoyu mendadak punya kekuatan super, tiga remaja iseng pembuli itu tentu sangat terkaget-kaget sekaligus keheranan bagaimana bisa orang yang ditindasnya itu bisa jadi begitu kuat. Sama seperti mereka, Yoyu sendiri tidak kalah kaget dan heran atas kekuatan tubuhnya itu, namun sesaat kemudian ia dibuat lebih terkejut lagi ketika aksinya barusan langsung dibalas oleh para pembuli tersebut. Dan yang mengherankan, kekuatan super Yoyu barusan mendadak hilang sehingga ia jadi kesulitan lagi untuk menghadapi tiga remaja iseng tersebut yang bahkan nyaris membuatnya pingsan lewat sebuah pukulan. Tapi untungnya Yoyu berhasil diselamatkan oleh Shiyou tepat ketika pukulan itu hampir mendarat di tubuhnya. Kemunculan Shiyou jelas membuat tiga pembuli jadi sangat marah, terlebih ketika Shiyou berkata kepada mereka bahwa Ashura sejati hanya akan bertarung melawan orang terkuat dan bukan melawan orang cacat seperti yang mereka lakukan. Akibat dari kalimat itu, salah satu pembuli lantas bertekad untuk balas dendam kepada Shiyou ketika di upacara kedewasaan nanti, sebelum akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sisi lain, Yoyu tampaknya merasa tersinggung dengan ucapan yang baru dilontarkan oleh Shiyou, di mana menurutnya dirinya bukan merupakan orang cacat dan hanya memiliki tubuh yang lemah saja. Menyadari ucapannya menyinggung perasaan Yoyu, Shiyou cepat-cepat meminta maaf lalu membantu Yoyu berdiri dari tanah. Setelahnya Shiyou memberitahukan Yoyu alasan tiga remaja iseng itu terus menindasnya dan menyarankan supaya lain kali Yoyu mundur aja daripada harus melawan orang-orang seperti mereka. Namun saran tersebut tentu tidak diindahkan oleh Yoyu yang saat itu punya pemikirannya sendiri bahwa mundur sama dengan mengakui kelemahan dan akan mencoreng martabat serta harga dirinya. Sesaat kemudian Yoyu merasa bahwa ucapannya tersebut tidak akan pernah dimengerti oleh orang jenius seperti Shiyou. Melihat Yoyu merasa dirinya tidak bisa dipahami, Shiyou kemudian mencoba memberi pemahaman bahwasanya pertarungan bukanlah satu-satunya alat untuk menilai terhadap seseorang. Meski Ashura selalu menekankan pada pertarungan, dalam beberapa kasus ada beberapa pertarungan yang boleh saja dihindari demi keselamatan nyawa masing-masing. Nah, di tengah penjelasan itu, Yoyu tiba-tiba merasakan adanya tanda-tanda kemunculan energi penghancur yang sangat besar yang mengarah kepada suku mereka. Meski Yoyu kesulitan untuk menjelaskan hal itu kepada Shiyou, ia kemudian mengajak Shiyou untuk segera pulang ke desa mereka.
Setibanya di desa, Yoyu dan Siyu dibuat sangat terkejut ketika mendapati penampakan desa yang sudah porak-poranda menandakan telah diserang oleh pihak misterius. Mereka lebih terkejut lagi ketika melihat kakak perempuannya terluka parah, tetapi malah menyuruh mereka berdua untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut yang baru saja dihancurkan oleh seorang Ashura sendiri. Belum pulih dari keterkejutan atas pemberitahuan informasi ini, mereka kemudian dikejutkan lagi dengan kemunculan sosok ketua klan yang tengah bertarung habis-habisan dengan seorang Ashura bernama Liao Ji. Tanpa diduga pertarungan antara ketua klan besi besar dan Liao Ji harus berakhir dengan tewasnya Kang sang ketua klan, sehingga hal tersebut membuat Siyu yang merupakan anaknya terbawa emosi untuk membalaskan dendam atas kematian sang ketua. Namun tanpa diduga lagi, aksi pembalasan Siyu juga harus berakhir malang karena dalam sekejap saja ia mampu ditumbangkan oleh Liao Ji yang memang tidak pandang bulu dalam menyerang orang. Bahkan kakak perempuannya juga harus kehilangan nyawa ketika berusaha melindungi Yoyu yang mau diserang Liao Ji. Dan karena semua keluarga angkatnya telah tewas di tangan Liao Ji, maka hal itu pun membuat dendam dan amarah Yoyu memuncak yang tanpa sadar memunculkan kembali kekuatannya. Beberapa waktu kemudian entah bagaimana ceritanya Yoyu diseret dalam keadaan pingsan dan dibawa ke sebuah tempat antah berantah, di mana ketika Yoyu sadar dari pingsannya, ia langsung diminta untuk terus selanjut bertarung oleh Liao Ji yang ternyata tidak puas sama sekali atas pertarungan mereka sebelumnya. Dan karena saat ini Yoyu sudah kehilangan lagi kekuatan supernya yang tadi sempat muncul, maka ia jelas tidak bisa melakukan perlawanan apalagi melanjutkan pertarungan yang diinginkan oleh Liao Ji. Merasa Yoyu telah mengecewakan permintaannya, Liao Ji kemudian menyerang Yoyu hingga membuatnya pingsan. Singkat cerita, malam pun telah berganti siang. Pada saat itu Yoyu yang dibuat pingsan oleh Liao Ji tampak memimpikan hal buruk tentang kejadian tragis yang menimpa keluarga angkat dan seluruh anggota klannya. Begitu bangun, Yoyu sangat terkejut ketika mendapati sosok asing bernama Jing Yi yang ternyata telah menolongnya dari kekejaman Liao Ji. Pada saat itu Jing Yi mengatakan bahwa Liao Ji adalah adiknya dan sangat meminta maaf atas perlakuan buruk yang dilakukan terhadap Yoyu. Mendengar ini, Yoyu tentu saja jadi mempertanyakan mengapa sosok jahat Liao Ji itu tega menghabisi keluarga dan seluruh anggota klannya. Padahal Yoyu tidak punya keluhan pada orang tersebut. Hal ini pun lantas membuat Jing Yi bersedia memberikan penjelasan atas pertanyaan Yoyu tersebut. Yoyu mempertanyakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Liao Ji yang menurutnya dianggap sangat kuat melebihi orang-orang bangsa Asura pada umumnya. Keheranan dan rasa penisirin Yoyu ini pun lantas diberi penjelasan oleh Jing Yi yang memberitahukan bahwa mereka berdua sejatinya adalah kelompok Asura yang terusir dari alam surga, dan tempat Yoyu berada saat ini merupakan puing-puing kapal perang yang jatuh ke dunia fana. Nah, mendengar penjelasan ini, Yoyu tentu sangat terkejut tidak menyangka bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah salah satu dari 99 hantu legendaris yang merupakan leluhur bangsa Asura. Setelah memberitahukan tentang asal-usulnya, Jing Yi kembali melanjutkan pemberitahukannya bahwa kapal tempat mereka berada saat ini adalah merupakan wilayah pribadinya yang biasanya tidak akan bisa diterobos oleh Liao Ji. Tapi meski demikian, Jing Yi tetap meminta Yoyu untuk berhati-hati dan terus waspada. Barangkali suatu saat nanti Liao Ji tiba-tiba datang berkunjung ke arena ini. Terlepas dari peringatan yang disampaikan Jing Yi, Yoyu justru malah makin menunjukkan rasa penisirinnya atas masih hidupnya dua leluhur bangsa Asura itu. Rasa penisirin tersebut lantas membuat Jing Yi kembali menjelaskan bahwa umur dewa ditentukan oleh banyak faktor. Dan karena suatu alasan tertentu, Jing Yi dan Liao Ji masih bertahan hidup sampai sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa sembarangan meninggalkan kapal tersebut.
Sesaat kemudian, Yoyu yang masih dibuat penasaran dengan tragedi semalam itu lantas mempertanyakan alasan mengapa Liuji tega menghancurkan semua anggota klannya. Dan yang mengejutkan, ternyata semua itu dikarenakan hanya demi mencari seorang penantang yang akan bisa mengalahkannya dalam duel baku hantam. Sedangkan untuk alasan Liuji menculik Yoyu ke kapal itu, hal tersebut murni dikarenakan Liuji tertarik kepadanya untuk dijadikan sebagai penantang. Dan jika Yoyu bisa segera keluar dari kapal tersebut, maka hanya ada satu cara, yaitu mengalahkan Liuji lewat pertarungan. 没错，所以你想离开这里。 Mendengar penjelasan itu, Yoyu jelas menganggap Jingyi sedang bercanda dengan kata-katanya karena baginya untuk dapat mengalahkan Liuji itu merupakan hal yang sangat mustahil. Terlebih lagi Yoyu hanyalah seorang pemuda Asura terlemah yang untuk bisa berjalan saja harus terpincang-pincang. Tapi sesaat kemudian Yoyu terkejut-kejut sendiri ketika menyadari bahwa kakinya sudah bisa berjalan dengan normal, sehingga hal tersebut membuat ia semakin penisirin bagaimana bisa keajaiban itu terjadi. Pada saat itu Yoyu kemudian diberitahu Jingyi bahwa kelemahannya selama ini hanya merupakan ilusi saja dan ia sudah membuktikan sendiri kekuatannya saat melawan Liuji. Seolah tersadarkan, kalimat Jingyi itu pun lantas mengingatkannya pada kejadian saat Yoyu menyerang Liuji. Usai mengingat hal itu, Yoyu terheran-heran lagi dengan apa yang terjadi kepadanya karena setelah penyerangan itu, kesadarannya tiba-tiba memudar sehingga membuatnya sulit untuk mengingat. Dan ternyata semua itu dikarenakan Yoyu baru saja mengalami kondisi kemarahan ekstrim yang membangkitkan potensi kekuatan aslinya dan juga memasuki ranah non-self, di mana hal tersebut ternyata merupakan pertarungan Asura tingkat tertinggi. Setelah menjelaskan hal itu, Jingyi kemudian lanjut memberitahukan bahwa kehidupan Asura itu penuh dengan perjuangan, sehingga panca indera dewa bertarung mereka menjadi semakin sangat tajam. Tapi meski begitu, Yoyu masih harus mempelajari cara mengeluarkan potensi tersebut dan kuncinya terletak pada perasaan, di mana semakin kuat hati dewa bertarung, maka panca indera mereka akan semakin tajam. 迅速掌握并了解对方。 Ketika suatu saat nanti 5 panca indera dewa bertarung Yoyu telah sampai pada puncaknya, maka ia akan bisa membentuk metode jiwa bertarung yang unik sehingga kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk bisa mengalahkan Liuji. Nah, mendengar penuturan ini Yoyu langsung tertantang untuk bertarung melawan Liuji lagi, di mana ketika itu dia bergegas mendatanginya untuk berduel sembari mengatakan bahwa ia sudah tahu alasan Liuji menculiknya ke kapal itu. Begitu kalimat itu dilontarkan, Liuji segera meminta Yoyu untuk lanjut baku hantam serta tidak menjadi pecundang yang bisa hanya kabur dari arena pertarungan. 也只会做逃跑的废物。 Dianggap sebagai pecundang yang doyan kabur, emosi Yoyu tentu auto memuncak sampai ke ubun-ubun sehingga ia bertekad untuk mengalahkan Liuji atas nama klan Asura. Tidak hanya itu, Yoyu juga bertekad untuk menuruti kata-kata motivasi yang selalu diucapkan oleh mendiang kakaknya, yakni pantang mundur sebelum bertarung dan terus berjuang hingga titik akhir. Dengan segenap kekuatannya, Yoyu yang memang punya dendam kesumat kepada Liuji itu pun langsung melakukan penyerangan, tapi tanpa diduga aksi penyerangannya itu malah gagal total hingga tiba-tiba saja Yoyu udah ada di tempat Jingyi, di mana ia sangat terkejut sekaligus terheran-heran mendapati dirinya masih bisa hidup. Tidak berselang lama Yoyu yang baru sadar dari pingsannya itu lantas dihampiri oleh Jingyi yang seketika memberitahukan bahwa Yoyu sudah mati sebanyak 2 kali. Namun setiap mati tubuhnya pasti akan dibangkitkan lagi, dan setiap dibangkitkan Yoyu akan mendapatkan bekas luka di tubuhnya sebagai tanda di mana rasa sakit yang ditimbulkan luka tersebut juga akan terus bertambah. Dan jika tubuhnya tidak bisa menanggung rasa sakit itu, maka hal tersebut rasanya sama saja seperti kematian. Usai mendengar penjelasannya, Yoyu yang tubuhnya belum pulih sepenuhnya itu pun langsung memuntahkan darah segar.
Melihat Yoyu memuntahkan seteguk cairan merah, Jingyi kemudian lanjut memberitahukan bahwa sekarang tubuh Yoyu sudah mulai bereaksi atas rasa sakit dari luka yang ada di tubuhnya. Jingyi pun mengingatkan Yoyu bahwa bertarung mengalahkan Liuji mungkin saja akan membuat dia mati sepenuhnya. Nah, mendengar pemberitahuan itu Yoyu bertekad untuk tidak pernah mati dalam pertempuran dan bergegas mendatangi Liuji untuk bertarung lagi. Namun kali ini dalam pertarungannya Yoyu menggunakan kekuatan panca indera dewa bertarungnya yang ia pancing lewat perasaan marah terhadap Liuji. Saat pertarungan berlangsung, Yoyu tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan geraknya mengalami peningkatan sehingga ia mampu menghindari serangan dari Liuji. Yoyu bahkan bisa melihat jelas kemana arah serangan Liuji ditujukan sehingga hal tersebut membuatnya merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ia pun lantas memanfaatkan situasi itu untuk menyerang balik Liuji, tapi lagi-lagi upaya penyerangan itu harus berakhir gagal dan membuatnya kembali terbangun di tempat Jingyi. Pada kali ini Yoyu merasakan sakit dari bekas lukanya semakin menjadi-jadi yang bahkan sampai membuatnya ingin mati saja. Ketika Yoyu sedang meradang menahan rasa sakitnya, Jingyi kemudian bertindak untuk membantu meringankan rasa sakitnya itu sembari mengatakan bahwa Yoyu pasti akan bisa bertahan sampai akhir. Jingyi pun lantas membuat Yoyu tertidur lelap, di mana sesudahnya ia tampak mengingat kejadian masa lalu bahwa sebelum Yoyu diculik pernah ada bocah bernama Ying yang juga mengalami nasib serupa dengan yang dialami oleh Yoyu. Hanya saja bocah malang itu kabur dari kapal mereka setelah menerima 10 bekas luka yang rasa sakitnya tidak terbayangkan. 上一个叫赢的孩子。 Beralih ke tempat lain, si Yu yang ternyata masih hidup tapi kehilangan sebelah tangannya kini berusaha menemui rajaku untuk menyampaikan hal penting mengenai tragedi yang menimpa klannya. Tapi saat itu, si Yu justru diusir kasar oleh para pengawal kerajaan yang bahkan sampai membuat tubuhnya terlempar. Tidak berselang lama sosok rajaku yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di hadapan si Yu yang seketika langsung menanyai si Yu terkait maksud dari kedatangannya. Tanpa basa-basi si Yu segera menceritakan tragedi yang menimpa seluruh anggota klannya dan bermaksud meminta pertolongan raja untuk mencari Yoyu yang diculik. Namun alih-alih mendapatkan pertolongan, si Yu malah mendapatkan serangan mematikan dari raja tersebut. Kembali kepada Yoyu, kini ia tampak bertarung lagi melawan Liuji di mana sekarang Yoyu sungguh bertekad untuk tidak akan pernah mengaku kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan segenap kekuatannya Yoyu bertarung habis-habisan melawan Liuji, namun seperti biasa pertarungan mereka berdua itu selalu berakhir dengan kekalahan Yoyu. Tapi seiring berjalannya waktu, jatuh bangun Yoyu dalam pertarungan itu semakin membuatnya menjadi lebih kuat sekaligus semakin mempertajam panca indera dewa bertarungnya. Seiring waktu itu juga, Yoyu sudah tidak lagi merasa takut terhadap Liuji dan malah selalu tertantang untuk segera memenangkan pertarungan. Perlahan tapi pasti Yoyu pun kini telah sampai pada sebuah rasa di mana ia sudah waktunya untuk mengalahkan Liuji. 终于，我感觉是时候了。 Beberapa waktu kemudian, Yoyu datang menemui Jingyi di sisi lain kapal yang setibanya di sana Yoyu tampak terheran-heran dengan penampakan area itu, di mana area kapal yang baru dikunjunginya pertama kali itu dipenuhi dengan tengkorak dari orang-orang terdahulu yang ternyata merupakan rekan seperjuangan Jingyi ketika berperang. Mengetahui fakta itu, Yoyu kemudian menduga bahwa selama ini Jingyi pasti kesepian tanpa mereka, tapi keadaan tersebut nampaknya tidak terlalu dipedulikan oleh Jingyi selama dia dan Lioli bisa mencapai sebuah misi bersama. 要找到一个能带领阿修罗的。 Penasaran dengan misi yang dimaksudkan Jingyi, Yoyu tentu jadi bertanya-tanya sehingga diketahuilah info lainnya bahwa Yoyu bukanlah orang pertama yang diculik Lioli untuk dijadikan lawan bertarung. Adapun alasan dari penculikan-penculikan itu dimaksudkan demi untuk mencari seseorang yang layak dijadikan pemimpin Asura atau dewa bertarung yang sesungguhnya. Hal itu jugalah yang menjadi alasan Jingyi dan Lioli belum bisa pergi meninggalkan dunia fana. Terlepas dari fakta mencengang
mencengangkan itu, Jingyi kemudian mengingatkan Yoyu terkait kondisi tubuhnya yang telah mencapai batas pertahanan, di mana semua organ tubuh Yoyu sudah mengalami kerusakan parah yang jika sampai gagal lagi mengalahkan Liu Ji, maka Yoyu dipastikan akan mati sepenuhnya. Jingyi pun mempertanyakan kemampuan terupdate Yoyu yang langsung dibuktikannya dalam pertarungan. Saat pertarungan kedua Asura ini berlangsung, Yoyu diserang habis-habisan oleh dewa bertarung Liu Ji, tapi yang mengejutkan penyerangan tersebut malah membuat Yoyu merasa senang dan tertantang untuk lanjut bertarung. Mendapati situasi itu, Liu Ji tentu jadi ikut merasa senang karena menurutnya perasaan senang yang muncul dalam pertarungan itu menunjukkan dewa bertarung yang sesungguhnya. Layaknya seorang maniak bertarung, Liu Ji dan Yoyu pun dengan antusias melanjutkan pertarungan mereka dan saling serang selama beberapa waktu hingga akhirnya kekalahan yang dialami Liu Ji lantas membuat ia jadi penasaran terkait metode yang dipergunakan oleh Yoyu ketika bertarung. Pasalnya saat Liu Ji berdekatan dengan posisi Yoyu, ia tiba-tiba merasakan gerakannya menjadi lebih lambat sehingga membuatnya gagal menghindari serangan Yoyu. Mendapat pertanyaan ini, Yoyu kemudian menjelaskan dengan gamblang bahwa kekuatannya jadi terpacu ketika 5 indera tubuhnya terbuka secara penuh, di mana kondisi tersebut telah membuat segala sesuatu yang ada di sekitar Yoyu seolah menjadi terhenti bergerak. Namun meski demikian, Yoyu tidak mengerti alasan kekuatan itu dapat berpengaruh juga terhadap lawannya dan ia hanya merasa yakin bahwa kekuatan tersebut akan membuatnya tidak terkalahkan. 你也受到了这股力量的影响。 Mendengar pengakuan Yoyu, Liu Ji kemudian menyimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan metode jiwa bertarung unik dari diri Yoyu dan juga merupakan pemahaman akhir dari seorang Asura. Sesaat kemudian, Jingyi datang menghampiri mereka berdua, di mana kala itu ia langsung diberitahukan Liu Ji terkait keberhasilan yang telah dicapai oleh Yoyu. Setelahnya, Liu Ji lantas menyampaikan kalimat terakhirnya yang berbunyi bahwa hidup adalah sebuah pertarungan dan untuk menemukan lawan yang lebih kuat. Mendengar moto hidup semacam itu, Yoyu auto tertantang untuk lanjut bertarung melawan Liu Ji, tapi tiba-tiba saja sosok Liu Ji dan Jingyi malah menghilang dan mewariskan 2 buah pedang pusaka sebagai tanda kenang-kenangan, di mana kedua pedang itu juga merupakan sebuah bukti bahwa Yoyu pernah mengalahkan 99 hantu legendaris dan membawa kehendak klan Asura yang telah gugur duluan. Dengan pedang tersebut, Yoyu berjanji akan mempergunakan pusaka itu untuk menciptakan jalan takdirnya sendiri. Dan meski saat ini sosok Jingyi dan Liu Ji telah menghilang seutuhnya, Yoyu masih bisa merasakan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi suatu saat nanti. Dengan segenap perasaan lega, Yoyu akhirnya melangkah keluar dari kapal perang itu dan merasa puas bisa kembali ke alam bebas. 我终于 Beralih ke tempat lain, di sebuah hutan, Rajaku tampak sedang menghirup aroma gas beracun, lalu setelah beberapa waktu ia menghembuskannya kembali ke alam sekitar. Namun tanpa diduga, gas beracun yang dihembuskannya itu ternyata mampu mematikan seluruh tanaman yang ada di hutan, sehingga hal tersebut membuat Rajaku berbangga diri dan pamer kepada Xiao Feng bahwa racun Asura yang dimilikinya telah membuat suatu terobosan. Tapi sesaat kemudian, Rajaku tiba-tiba merasakan adanya napas kotor yang dianggap menjijikan yang muncul kembali setelah sekian lama tidak tercium. 那种讨厌、恶心的气息。 Suatu hari di perkampungan Ashura, si Yu yang kelaparan tampak sedang mengetuk pintu rumah warga untuk meminta belas kasihan mereka demi mendapatkan beberapa makanan. Namun dari beberapa rumah yang ia ketuk, si Yu justru selalu diusir oleh para penghuni rumah yang tidak bersedia membagikan sedikit makanannya dan justru malah menganggapnya sebagai pengganggu yang suka mengemis. Meski begitu, si Yu yang kini sudah terbiasa mendapatkan perlakuan buruk seperti itu, terus berusaha mencari belas kasihan dari warga lainnya, sampai akhirnya ia pun tiba depan rumah ibu-ibu dan benar-benar memohon supaya diberikan sedikit makanan. Meski kesal karena si Yu sering datang mengemis, ibu-ibu itu pun memberikan makanannya sembari meminta supaya si Yu tidak pernah datang lagi ke rumahnya. 以后不要再来了。谢谢。
Meski diberi dengan cara kasar, Siyu yang sangat membutuhkan makanan itu pun segera berterima kasih kepada pemilik rumah dan langsung memakan beberapa potong makanan tersebut di tempat. Setelahnya Siyu kemudian membawa pulang sisa makanan yang ia dapatkan, namun di tengah perjalanan ia bertemu sekelompok pemuda pembuli yang dulu selalu gemar membuli Yuyu. Melihat Siyu di depan mata, para remaja pembuli itu pun langsung menghampiri, mengolok-olok serta sekarang Siyu menjadi anak cacat, padahal dulunya merupakan pemuda jenius yang selalu dibanggakan oleh semua orang. Tak hanya diolok-olok, Siyu juga ditindas sedemikian rupa dan diminta untuk mengakui dirinya sebagai seorang sampah. Tak mau berurusan panjang dengan sekelompok remaja iseng ini, Siyu segera menuruti permintaan mereka dengan mengucapkan kalimat pengakuan bahwa dirinya merupakan sampah Asura. Setelah itu Siyu memohon kepada mereka supaya diizinkan pergi sekarang juga, tapi sayangnya sekelompok anak kurang asem itu baru bersedia mengizinkannya pergi setelah Siyu merangkak melewati kedua kakinya. Tanpa banyak perlawanan, Siyu yang sekarang telah berubah jadi orang pasrahan itu pun bersedia memenuhi permintaan si anak dajjal. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja anak dajjal itu langsung kena mental dadakan dari Yoyu, sehingga Siyu tidak perlu repot-repot merangkak seperti yang diminta. Kemunculan Yoyu itu pun jelas mengejutkan semua orang, termasuk Siyu yang sangat tidak menyangka bahwa temannya itu ternyata masih hidup. Selain membuat terkejut, mereka juga sangat tidak menyangka karena sekarang Yoyu nampaknya telah berubah lebih kuat dibanding 1 tahun lalu ketika masih menjadi target pembulian. Dengan berani Yoyu lantas memarahi sekelompok pembuli itu karena mereka masih saja suka menindas orang yang lebih lemah. Tindakan itu pun akhirnya membuat Yoyu dan para pembuli itu terlibat baku hantam. Berhubung sekarang Yoyu telah jauh lebih kuat dari setahun yang lalu, baku hantam itu pun pada akhirnya membuat 3 pembuli menyerah dan memutuskan untuk lari tunggang langgang dari tempat tersebut. Sementara itu Yoyu segera menghampiri Siyu dan mereka pun pergi ke sebuah tempat untuk beristirahat. Setibanya di tempat peristirahatan itu, Siyu mengungkapkan kepada Yoyu bahwa selama 1 tahun terakhir ada banyak kejadian yang menimpanya setelah peristiwa yang menimpa suku mereka. Nah, mendengar perkataan itu Yoyu yang pinisirin pun lantas menanyakan apa saja yang terjadi kepada Siyu setelah kejadian malam itu. Melihat Yoyu begitu pinisirin, Siyu kemudian menceritakan bahwa setahun lalu dirinya pernah menemui rajaku untuk meminta bantuan supaya mencari Yoyu yang diculik Asura bertaring panjang. Namun bukannya mendapatkan bantuan, Siyu malah mendapatkan penyerangan dari rajaku dan hampir saja dibuat meninggal oleh racunnya. Untung saja Siyu berhasil memohon kepada raja supaya tidak dihabisi saat itu dan juga meminta izin supaya dibiarkan mengikuti upacara kedewasaan bangsa Asura serta mendapatkan kemuliaan sebagai bintang di langit lewat upacara kedewasaan tersebut. Tapi meski dibiarkan hidup oleh raja, Siyu yang sekarang jadi anak cacat pun selalu diperlakukan buruk oleh warga, sehingga ia seolah bisa merasakan penderitaan yang dulu dialami oleh Yoyu. Usai menceritakan kejadian yang menimpanya, Siyu yang pinisirin dengan perubahan Yoyu sekarang gantian bertanya apa saja pengalaman hidup yang temannya itu alami sehingga bisa jadi seperti saat ini. Nah, tanpa menutup-nutupi, Yoyu pun menceritakan bahwa dirinya diculik oleh Liuji ke bangkai kapal kuno dan diminta untuk bertarung melawannya sampai mengalami hidup mati berkali-kali hingga akhirnya dapat mengalahkannya. Mendengar cerita itu, Siyu langsung menyampaikan pujiannya terhadap Yoyu atas pengalaman langka tersebut yang bisa membuatnya berubah sekuat saat ini. Sesaat kemudian Yoyu dan Siyu menatap bintang di langit dan menandai beberapa bintang terang sebagai mendiang orang-orang tersayangnya. Setelahnya Siyu kemudian berniat memberikan kalung tulang kebanggaannya kepada Yoyu yang pernah ia dapatkan sebagai hadiah bertarung bertahun-tahun lalu. Tapi karena kalung tersebut merupakan satu-satunya benda berharga yang masih dimiliki Siyu, Yoyu langsung menolak pemberian tersebut dan meminta supaya Siyu memberikannya ketika mereka selesai mengikuti
mengikuti upacara kedewasaan bangsa Asura dan menjadikannya sebagai tanda hadiah. 我再接受这份礼物吧。 Setelah masalah kalung tulang disepakati, Yoyu kini menanyakan terkait rencana Siyu dalam menghadapi upacara kedewasaan bangsa Asura. Mendapat pertanyaan ini, Siyu lantas menjelaskan keadaannya bahwa sekarang dia bukan lagi orang yang dipuji-puji atas kejeniusannya seperti dulu. Astagfirullah. Sehingga sekarang dia tidak memiliki rencana apa-apa selain mendapatkan kemuliaan sebagai bintang redup pada upacara kedewasaan nanti. Mendengar ini, Yoyu lantas menjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai Siyu di upacara kedewasaan, tapi hal tersebut malah membuat Siyu tersinggung dan merasa harga dirinya telah dilukai Yoyu yang merasa sudah kuat. 你这样伤害了我的尊严。 Melihat teman semata wayangnya tersinggung, Yoyu buru-buru meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud melukai harga diri Siyu. Dan yang mengejutkan, Siyu ternyata hanya pura-pura tersinggung, lalu ia pun segera berterima kasih atas kembalinya Yoyu yang telah datang mencarinya. Lega karena itu hanya pura-pura, Yoyu kemudian meminta Siyu supaya tidak berkecil hati dengan kondisinya yang sekarang, karena bagaimanapun Siyu masih memilikinya sebagai seorang teman. Nah, setelahnya Yoyu kemudian diberitahu rencana Siyu yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan hidup bebas. Mengakhiri percakapan tersebut, Siyu lantas mengajak Yoyu untuk segera beristirahat, tapi saat Yoyu tertidur pulas, Siyu memutuskan pergi diam-diam. Keesokan harinya Yoyu dibuat terkejut ketika mendapati Siyu telah menghilang dan ia pun segera mencari keberadaan Siyu ke berbagai tempat. Setibanya di sebuah jalan, Yoyu melihat banyak kerumunan warga yang tengah membicarakan seorang pendosa yang dihukum mati karena berani meminta raja untuk meniadakan upacara kedewasaan. Khawatir orang yang dibicarakan itu adalah Siyu, Yoyu pun segera memastikan ke tempat eksekusi dan terkejutlah ketika ia mendapati fakta bahwa orang yang dibicarakan warga itu memang benar-benar Siyu. 到神人场上也是被人杀死。 Melihat teman yang baru ditemuinya lagi harus berakhir seperti itu, Yoyu seketika langsung teringat pada masa-masa ketika Siyu masih hidup dan ia pun tidak kuasa untuk menahan rasa sedihnya atas kehilangan tersebut. Setelah warga bubar karena turun hujan, Yoyu kemudian memotong tali yang menggantung tubuh Siyu dan ia pun mengambil kalung tulang yang akan diberikan kepadanya sembari memeluk erat tubuh Siyu yang telah kaku. Setelah waktu berlalu, Yoyu mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Siyu. Lalu sesaat kemudian ia mulai melihat bayangan Siyu yang mengatakan bahwa kematiannya bukan dikarenakan Yoyu. Siyu mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mati lewat tradisi upacara kedewasaan serta tidak ingin menjadi beban hidup bagi Yoyu yang berniat merawatnya. 我不想依靠你的照顾而活。 Setelah memberikan penjelasan itu, bayangan Siyu lantas menanyakan alasan Yoyu menangis. Apakah alasannya karena ia kehilangan seorang teman yang mati, ataukah karena jalan hidup Siyu tidak seperti yang Yoyu harapkan? Selang beberapa detik kini bayangan kakaknya juga ikut muncul, di mana ia mengatakan bahwa Yoyu merasa melihat masa kelamnya kepada diri Siyu, sehingga ia berniat untuk merawat temannya itu sebagai balas budi di masa lalu. Pemikiran itu pun langsung ditentang tegas oleh Yoyu sehingga bayangan kakaknya kembali berkata dan menyimpulkan bahwa Yoyu menangis karena merasa sudah tidak penting lagi. 你哭，是因为自己又变得不重要了。 Setelah bayangan kakaknya pergi, kini bayangan Jingyi juga ikut muncul dan mengatakan bahwa jika Yoyu selalu menaruh harapan kepada orang lain, hal tersebut hanya akan membuat dirinya semakin merasa hampa. Jingyi pun mempertanyakan apa lagi yang sedang Yoyu nantikan dengan berdiam diri di tempat itu, sehingga perkataan tersebut otomatis membuat Yoyu ingin segera melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya atas kejadian-kejadian yang telah menimpanya. Bersamaan dengan rasa marah yang ingin ia lampiaskan, Yoyu juga melihat bayangan Liuji muncul yang seketika langsung mengomporinya untuk segera menunjukkan kemarahannya kepada dunia lewat upacara kedewasaan. Dengan penuh tekad, Yoyu pun akhirnya bangkit dari keterpurukan dan bergegas ke arena pertandingan tempat upacara kedewasaan berlangsung. 我很愤怒，我想发泄出来。
Beberapa waktu kemudian tibalah Yoyu di arena pertandingan yang sesampainya di sana ia langsung disambit oleh 3 remaja pembuli yang seketika menjelek-jelekan mendiang Siyu yang dihukum mati oleh raja. Tak hanya menjelek-jelekan mendiang Siyu, para anak dajjal itu pun juga mengatakan akan menghabisi Yoyu saat upacara kedewasaan berlangsung dan menanyakan apakah Yoyu masih takut dengan ancaman tersebut atau tidak. Dan yang mengejutkan, Yoyu malah menunjukkan sikap di luar harapan si anak dajjal, yakni seolah merasa teramat senang dengan semua ancaman yang ia dapatkan. 这下事情变得好玩了。 Di sisi lain arena tampaklah sosok wasit pertandingan bernama Wan Gu yang sedang berbincang bersama putrinya Qiyu, di mana ia mengatakan bahwa para pejuang pada pertandingan kali ini memiliki standar tinggi dan peserta yang memiliki kekuatan tinggi akan menarik perhatian orang. Mendengar ini, Qiyu lantas meminta ayahnya untuk meradar kekuatan Yoyu lewat mata dewa bertarungnya. Tapi betapa terkejutnya ketika dia melihat dengan mata dewa perangnya tidak bisa mendeteksi seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Yoyu. Hal ini pun lantas membuat Qiyu merasa bahwa bocah bernama Yoyu ini memang berbeda dari para peserta lainnya. 感觉他和以往其他战士不太一样。 Tidak berselang lama, Wan Gu mulai menyampaikan pidato sambutannya kepada semua peserta upacara kedewasaan, di mana saat itu ia mengatakan bahwa semua peserta yang ada di arena pertandingan merupakan semua warga yang ada di bawah kekuasaan rajaku. Pada upacara kedewasaan kali ini, semua pejuang Asura akan melewati ujian pertarungan yang sangat berat, di mana jika menang, mereka akan diakui sebagai kesatria Asura muda yang tangguh, sedangkan jika kalah, maka mereka akan mendapat kemuliaan sebagai bintang di langit yang akan menemani pejuang kesatria Asura dari alam lain. 罗的传统，战斗是生命。 Di sisi lain, pidato sambutan dari sosok yang bernama Wan Gu ini dianggap terlalu membosankan oleh kesatria Asura kelas 1. Pasalnya yang disampaikan dalam pidato Wan Gu itu selalu saja seperti itu dari tahun ke tahun. Terlebih lagi mereka juga mengetahui bahwa ternyata sosok Wan Gu ini doyan terima suap dari orang kaya demi meloloskan beberapa peserta dalam pertandingan yang dipimpinnya. Namun sesaat kemudian 2 kesatria Asura kelas 1 ini menyadari ada ketegangan yang tergambar di wajah Wan Gu, sehingga karena penisirin mereka pun berusaha meradar apa yang dilihat Wan Gu di tengah arena. Dan ketika 2 kesatria Asura ini berupaya mencari tahu, tiba-tiba saja tiba-tiba saja Yoyu melakukan penyerangan di tengah pidato yang belum selesai, sehingga mengejutkan semua penonton yang hadir di arena upacara kedewasaan. Mereka lebih terkejut lagi ketika mendapati apa yang dilakukan oleh Yoyu telah merubah arena pertandingan menjadi lautan cairan merah yang mengalir dari para peserta upacara kedewasaan yang bahkan belum memulai pertarungan mereka. Situasi ini pun lantas membuat para senior yang penonton mengakui kekuatan seorang Yoyu yang bahkan teknik penyerangannya tidak bisa diantisipasi oleh para pejuang Asura tingkat rendah. Sementara itu Yoyu sendiri bertekad menjadikan kekacauan ini sebagai penghormatan untuk Siyu yang harus meninggal gara-gara tradisi upacara kedewasaan. 我要用这里的鲜血为你祭奠。 Gila guys, sumpah seru banget ya. Ini Raja Ashura Rahu ini udah ngamuk-ngamuk aja. Nah buat yang nggak tahu, ini dulu ceritanya itu namanya Rahu ya guys ya. Nggak tahu di Donghuanya jadi Yoyu apa nanti setelah gedenya jadi Rahu gitu panggilannya atau gimana ya. Kalau Cakradiva sih dulu ya, mungkin kalau kalian ngikutin Cakradiva dulu pas ngebahas si Shinji versi komik pasti tahu lah ya. Nah di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana tindakan Yoyu dihujat semua penonton dan dilaporkan ke Rajaku, hingga akhirnya Yoyu harus terlibat baku hantam dengan Rajaku yang turun langsung ke arena pertandingan. Makin edan nih sumpah sih. Wajib ditunggu guys. Buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Masa nggak subscribe sih?